الله على قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله على بركة الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Melanjutkan muzakarah kita tafsir Marah Labid, tafsir Munir di Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah, pada halaman 4 terkait dengan ciri orang-orang yang disebut dengan muttaqin. Telah disebutkan ciri-cirinya, diantaranya adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ada yang ghaib nisbi, ada yang ghaib hakiki. Ghaib itu ada yang hakiki, seperti peristiwa as-sa'ah, yaumul qiyamah, itu adalah peristiwa ghaib hakiki. Karena hakikatnya siapapun di antara kita, para nabi sekalipun, tidak ada yang tahu terkait dengan kapan peristiwa sa'ah yaumul qiyamah terjadi. Begitu juga terkait dengan yaumul ba'ats, yaumul mahsyar dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan ghaib nisbi, ghaib yang bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu, tapi tidak diketahui oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil tidak akan tahu bagaimana isi kedalaman laut sampai sekian ribu dalamnya. Tapi dengan orang-orang yang berilmu, alim, dia pakai teknologi, dia sampai ke dasar laut, maka bisa tahu. Tapi kita yang jahil, tidak punya ilmu, tidak akan tahu. Ilmu yang disebut dengan ghaib nisbi, ghaib nisbi. Begitu juga tentang peristiwa yang terkait dengan tingginya langit. Orang-orang yang pernah ke bulan, menjelajahi dunia yang ada di angkasa raya, dengan ilmunya bisa tahu. Karena itu dia disebut dengan ghaib nisbi,
Kalaulah Allah berikan ilmu pengetahuannya, maka dia akan bisa menembus sesuatu yang gaib menurut orang-orang jahil, tapi tidak menurut orang-orang alim berilmu. Kita tahu nggak kedalaman laut yang ribuan kilometer? Nggak tahu. Tapi orang yang berilmu, Masya Allah, pasti kita pernah melihat, menonton film Titanic. Itu peristiwa sekian ratus tahun yang lalu, ya, ada satu kapal tenggelam di lautan Atlantik. Nah, itu kalau orang biasa nggak tahu di mana adanya itu kapal tenggelam. Tapi dengan ilmu, Masya Allah, menembus kedalaman beribu-ribu kilometer, lalu dijumpai bangkai pesawat kapal Titanic, karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan tentang bagaimana yang ada di dalam dasar bumi ini. Mereka juga diberi pengetahuan, akhirnya tahu apa yang ada di dasar bumi. Bagi yang tidak diberikan ilmu, sesuatu yang gaib, tapi gaibnya disebut dengan nisbi. Begitu. Kemudian orang-orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan yang mendalam. Ada orang-orang yang diberikan kekhususan pengetahuan. Para nabi diberikan musyahadah, mukasyafah, nampak sesuatu yang gaib karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang munafik menyembunyikan kemunafikannya, bagi orang biasa tidak bisa tembus pengetahuan kemunafikannya yang disembunyikan. Tapi Nabi diberi kasyaf, diberi informasi, diperlihatkan di kolbunya Nabi, bukan ainul musyahadah, tapi ainul basariyah. Basarnya bisa menembus kedalaman sesuatu yang tidak nampak di mata orang biasa. Itu yang disebut dengan musyahadah. Maka Allah menampakkan sesuatu yang gaib di mata orang biasa, tapi tidak di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada di selain Rasulullah? Ada. Para orang-orang saleh, ulama-ulama saleh, orang-orang waliullah, habibullah, mereka dikaruniai yang disebut dengan karomah. Karomah, kalau orang Jawa nyebutnya keramat, ya, padahal berasal dari bahasa Arab. Karomah, sesuatu yang diberikan, yang tidak diberikan kepada orang biasa, karena kemuliaan taatnya manusia ini beda dengan orang biasa. Seperti kita kebanyakan, Al-Quran udah menyebutkan itu. Tsumma awrafnal kitaba alladzina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kami wariskan kepada manusia Al-Quran sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Orang-orang yang mau dekat dengan Al-Quran itu adalah alladzina astafainahu min ibadina, adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi kita itu termasuk pilihan Allah karena mau mempelajari Alkitab, ayat-ayat Allah. Meskipun demikian masih ada seleksi lagi. Setelah dipilih oleh Allah berkumpul di tempat majelis ilmu, ada pilihan lagi. Faminhum zalimun li nafsihi. Kumpul, diajarin, tapi belum sanggup mengamalkannya. Masih tinggalin kewajiban, masih melakukan larangan Allah. Padahal udah dikasih tahu
tapi masih ada kebaikan. Kumpulnya di majelis ilmu, di majelis Al-Quran. Ada lagi yang pertengahan, faminhum muqtasid, orang yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sekedarnya, masih setengah-setengah, masih setengah-setengah. Ada yang lebih mantap lagi. Siapa dia? Wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang sabiqun, maju terdepan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Biiznillah, ini semata-mata karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu hatinya berada di baris terdepan di dalam menegakkan ajaran agama Allah, di dalam mensyiarkan ajaran agama Allah, selalu ada di baris terdepan. Maka barisan itu merupakan bagian dari pilihan Allah. Kita mau ada di baris depan, mau di baris tengah, apa baris yang paling bonces, paling ujung? Nah, itu tergantung pilihan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir, itu adalah merupakan alladzina astafainahu min ibadina. Ini Allah yang pilih. Jadi gerak langkah kita ini biiznillah. Ini alhamdulillah kita mendapat izin Allah, berada di majlis Allah, di majlis Al-Quran, di majlis ilmu. Siapa yang menggerakkan? Biiznillah. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan begitu. Jadi langkah kita ini biiznillah, dan kita termasuk Mustafa, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lalu adakah orang-orang yang dipilih tapi nggak bisa masuk? Banyak. Mereka itulah orang-orang yang disebut dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati oleh Allah hati mereka. Kalau udah digembok pintu susah, ya, sampai dipanjat-panjat juga susah, harus pakai tangga lagi. Maka tahapan-tahapannya berat. Kalau orang hatinya udah dikunci mati dari izin Allah, dari ridha Allah, sulit dia hatinya menerima nasihat-nasihat Al-Quran. Jangan sampai kita khatamallahu ala qulubihim, jangan sampai kita hatinya terkunci, tertutup. Wa ala sam'ihim, kita punya telinga mendengar, si mendengar, ada pengajian, ada azan, ada panggilan-panggilan untuk kebaikan, tapi taba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, fala yadkhuluha imanun, maka sulit imannya masuk dalam hati mereka. Susah. Diajak kebaikan berpaling. Itu adalah kelompok pertama yang meskipun belajar dekat di majelis ilmu, faminhum zalimun li nafsihi, tetap aja zalim, tetap aja membuat kerusakan dalam dirinya, maksiat dalam dirinya. Maka iman itu penting dalam kalbu kita. Sebagaimana Allah berfirman tadi, kalau orang sudah dikunci hatinya, sulit untuk menerima hidayah. Fala yadkhuluha imanun wa ala sam'ihim, pendengaran mereka ditutup dari mendengar sesuatu yang manfaat. Fala yantafi'una bima yasma'una minal haqq, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa menyempatkan dirinya. Bilangnya sibuk saya hari Minggu itu, hari Ahad itu banyak kerjaan, banyak hari-hari yang lain sibuk juga, hari Ahad juga sibuk, nggak bisa nyempetin diri, saking sibuknya sampai hari Ahad, hari Sabtu juga sibuk aja bawaannya. Ayo aja terus sibuk. Alhaakumut takatsur, kesibukan melalaikannya, pekerjaan melalaikannya.
tugas-tugasnya melalaikannya. Sampai kapan lalai? Hatta zurtumul maqabir. Pulang kerja mati. Sepanjang hidupnya pengabdiannya untuk kerja. Sepanjang hidupnya untuk kantor. Gak pernah dia majlis ilmu dihadiri, bermasyarakat jauh. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Jangan sampai melalaikan urusan duniamu, meninggalkan urusan akhiratmu. Maka fala yantafi'una bima yasma'una minal haq. Orang-orang yang dicabut qalbunya dari iman seperti ini, hak kebenaran dari ayat-ayat Allah yang dipelajari itu nggak ada manfaatnya buat dia. Jadi pendengarannya itu dari telinga kanan keluar telinga kiri, udah ngeplong aja gitu, close door, ya ada rem. Kemudian wa wuhidas sam'u li wihdatil masmu' wa huwa as-sautu. Kalimat as-sam'u itu disebutnya tunggal, mufrad, ya, karena dia bersatu dengan yang didengar. As-sama' wal masmu', mendengar dan yang didengar itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wa 'ala absarihim ghishawah. Kalau sudah dikunci mati hatinya dari kebenaran-kebenaran yang tidak diambil manfaatnya, maka Allah menutup pendengarannya sampai kemana? Wa 'ala absarihim, matanya yang ini kita bisa ngelihat nih, itu cuma zahirnya saja, nggak sampai ke batin. Baca Al-Quran sebentar ngantuk, hadir di majelis ibu sebentar udah panas itu duduknya, sebentar waktu sudah 1 jam itu udah nggak kuat. Udah Ustaz, sadaqallahul-azim, cepat kelar. Wa 'ala sam'ihim wa absarihim, begitu juga pandangan matanya sulit, benar-benar berat. Tapi kalau nonton bola, nonton bola itu biar 24 jam itu bisa sanggup nonton, betul nggak? Itu orang yang imannya dicabut oleh Allah dari qalbunya, maka dibalik oleh Allah kekuatannya untuk syaitan, kekuatannya untuk ittiba'ul hawa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai qalbu kita kuat untuk maksiat tapi rapuh untuk ibadah, kuat untuk jalan kemana saja kalau itu tugas. Oh, ini tugas dari pimpinan saya, jangan sampai nggak kelar. Tapi tugas sama Allah bisa ditinggalkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini perhatian ini, ya, untuk kita semua ini. Ya Allah. Mubtada'un wa khabarun, bentuk jumlah 'ala absarihim ghishawah itu mubtada dan khabar. Ay 'ala a'yunihim ghita, maksudnya di pandangan mereka itu ada ghita, seperti ada penutup, seperti ada penghalang. Ada orang-orang yang basornya benar-benar yang melihat secara zahiriyah, tapi mata basariyahnya tajam luar biasa. Itu orang yang sekarang sedang dielu-elukan, namanya siapa ya? Siapa yang perempuan matanya buta? Putri Aryani. Bisa ngelihat gak Putri Aryani? Bisa nggak ngelihat? Nggak ngelihat. Subhanallah. Tapi mata basariyahnya lihat. Al-Quran dibacanya, prestasinya diunggulkannya oleh Allah. Apapun dia profesinya, tapi faktanya Allah angkat kemuliaannya. Apakah melihat dia mata basar yang zahirnya? Enggak. Kita ngelihat gak? Ngelihat. Prestasi kita sama dengan dia? Enggak. Allahu Akbar. Ini wa 'ala absarihim ghishawah. Jadi kita ini matanya secara lahir yang lihat, tapi batiniahnya
buta. Orang yang ada ini dikasih matanya, dikasih pendengarannya, dikasih semua kalbunya, tapi luput dari iman. Maka Al-Quran nggak mau lengket dalam kalbu, nggak mau mahfuz, nggak mau terjaga dalam kalbu, nggak mau tersimpan. Mahfuz itu tersimpan, maka disebutlah hafizul Quran, penghafal. Kenapa dia bisa menghafal Quran? Karena nempel, terjaga hatinya itu dari maksiat, sehingga Al-Quran yang datang dari hak minallahil haq, dia mau nempel. Tapi kalau penuh maksiat, lepas lagi, karena lemnya bukan lem fok, ya, lemnya yang murahan, yang lemnya di warung-warung yang harganya 1.000 perak, ya sebentar juga terkelupas lagi, copot lagi, 1.000 perak lemnya. Maka lem kita dengan Al-Quran harus lem yang mahal. Bagaimana caranya? Caranya rawat qalbu kita dengan iman. Hidup ini gak ada arti apa-apa tanpa iman. Gak ada apa-apanya. Sebentar lewat, sebentar nggak ada, sebentar lenyap. Itu fakta, ada di hadapan kita semuanya. Cuman ainul basar kita terlalu banyak syahwat, maka tidak kuat kita. Kebanyakan tidak kuat. Lebih menang yang tampak. Yang nggak tampak, ntar dulu. Orang nggak ada. Iya. Padahal yang hakiki adalah tadi disebutkan ada ghaib hakiki ketimbang ghaib nisbi. Kita lebih percaya yang dilihat oleh mata zahir, tapi kurang percaya kepada yang ghaib hakiki. Kalau kita percaya ghaib hakiki, orang bakalan banyak berbuat baik, orang bakalan bersedekah sebanyak-banyaknya, orang bakalan berkurban sebanyak-banyaknya. Kalau ghaib hakikinya dalam qalbu terpatri tajam. Karena tidak terpatri, maka dia masih ragu, masih berhitung dengan yang zahir, masih berhitung dengan yang nampak di mata. Aduh, entar kurang celengan saya, entar kurang tabungan saya, entar bayar ini kagak ada, entar bayar itu kagak ada. Emang dulunya ada gitu? Emang dulunya kaya gitu? Emang dulunya punya gitu? Ya Rabb, nggak punya apa-apa kita. Lahir punya apa? Telanjang pula, nggak ada pakaian sehelai pun, boro-boro baju, boro-boro kacamata, boro-boro celana, nggak ada yang nggak punya. Sadar nggak kalau kita lahir nggak banyak punya apa-apa? Dibesarkan sama orang tua, punya apa? Nggak ada. Punya pekerjaan? Nggak ada. Punya uang? Enggak. Punya rumah? Kagak. Nggak ada yang punya kita. Siapa yang memberi punya? Allah. Allahu Akbar. Allah yang memberi, Allah yang mencukupi. Maka Allah memiliki sifat Al-Ghani yang maha kaya, Al-Kafi yang mencukupi hamba-hambanya. Harus kita gantungkan kekayaan itu kepada Allah. Harus kita gantungkan kecukupan itu kepada Allah. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita tahu itu, akidah kita itu Allahus samad. Tempat bergantung kita Allah, bukan orang tua, bukan mertua, bukan siapa-siapa. Allahus samad. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu semuanya lepas diri, mulai dari ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, nggak ada yang bersama kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum
Yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu sibuk masing-masing. Enggak ada yang bisa nolongin kita. Anak kita lari. Jangankan di akhirat, di dunia banyak yang lari dari orang tuanya. Dipanggil orang tuanya, ada yang lari di dunia. Ada nggak? Ada. Nah, sholat sirina, iya apa duluan ya? Ada. Jangan nanti di akhirat. Di dunia udah ada bukti. Nggak semua orang tua ditaati sama orang tuanya. Bahkan itu anak-anak jadi fitnah orang tuanya. Ada yang berantem dengan anaknya orang tua. Betul. Ada yang bunuh-bunuhan dengan orang tuanya anaknya. Walahum azabun azim. Orang-orang yang tertutup mata hatinya, azabnya azim. Kalau kita kabir. Azim itu lebih besar daripada kabir. Kalau kabir pengen besar disebut akbar. Nggak cukup kabir kan? Kalau kita takbir, Allahu kabir apa Allahu akbar? Allahu akbar. Akbar maknanya azim. Azim amat besar, amat luas. Itulah yang disebut dengan siksaan yang disiapkan oleh Allah kepada mereka yang qalbunya tidak dilengkapi, tidak disempurnakan, tidak didasari dengan iman. Aisyadidun fil akhirah, dan akan merasakan adab yang pedih nanti di akhirat. Wahum ru'asaul Yahud. Siapa mereka? Tokoh-tokoh Yahudi dulu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi, untuk mencelakakan Nabi, untuk membantai Nabi, untuk menyakiti Nabi dan seterusnya. Nabi kita dulu berjuang demikian rupa ujiannya. Kalau sekarang ya nggak ada yang enak, santai aja, santai sekarang. Dulu dibombardir Nabi lahir batin di Makkah, diuji dengan ujian yang sangat berat. Diapain? Di embargo. Jadi embargo itu bukan zamannya hari ini. Nabi di embargo sampai 6 bulan, nggak makan, nggak minum karena nggak ada makanan dan nggak ada minuman. Diapain? Dihalangi oleh orang-orang kafir musyrik. Nggak boleh dia. Sekali ada orang yang membawanya, siap-siap untuk dibunuh sama ru'asaul Yahud. Apalagi ketika di Madinah, ya Allah, itu awal-awalnya berat sekali. Tapi kemudian Rasul membangun setahap demi setahap dengan ahlus suffah. Mereka itulah orang-orang yang sangat mulia. Siapa mereka? Orang-orang yang menyertai Rasul, baik muhajirin Ansor maupun muhajirin dari Makkah, yang meninggalkan kekayaannya, yang meninggalkan istrinya, anaknya, ditinggalin semuanya dalam rangka untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka di mana tinggalnya? Di samping-samping Masjid Nabawi. Masih kehujanan, masih kedebuan. Mereka sanggup untuk berlapar-lapar, tapi dalam kelaparannya mereka sangat taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, tidak pernah mencuri. Bahkan laparnya membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Itulah ahlus suffah. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk bertempur melawan orang-orang yang menentang agama Allah. Hari ini kita berat, diajak berjuang berat, diajak kebaikan berat, diajak memilih yang terbaik juga berat. Nggak tahu saya orang hari ini, nggak tahu kita hari ini mau diajak kemana juga nggak paham. Mau baik apa mau jelek, jawabnya di tengah-tengah, nggak jelas. Maka masuklah kita ke wilayah yang disebut dengan syubhat bainal haq wal batil, ada tengah-tengah. Kalau ada di tengah-tengah, maka Allah murka, maka Allah akan menurunkan azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Walahum adzabun adzim. Alladzi wasafahumullah bi annahum yaktubuna al-haq. Mereka ini adalah orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Yaktubun itu mengumpat, menyembunyikan, memutarbalikkan kebenaran. Hari ini udah jadi. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang soleh jadi toleh. Buktinya apa? Yang soleh masuk penjara, yang soleh
masuk penjara. Yang oleh perampok bersembunyi dan disembunyikan, nggak masuk penjara. Hari ini demikian adanya. La haula wala quwwata illa billah. Yaktumunal haq wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Yang menyembunyikan itu tahu sebenarnya. Memang sengaja disembunyikan. Contohnya di zaman itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Ini orangnya. Hai bin Akhtab namanya. Jaddi bin Akhtab, orang-orang yang munafiqun. Wa yuqaluhum musyriku ahlu Makkah. Mereka ini adalah tokoh-tokoh musyrikin ahli penduduk Makkah. Di antaranya lain adalah Utbah, wa Syaibah, Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Sekarang ada Abu Jadda. Allahu Akbar. Wa minan nas may yaqulu amanna. Mereka bilang saya ini paling beriman, saya ini paling Pancasila. Begitu sekarang. Amanna. Iya kan? Begitu. Billah wa bil yaumil akhir. Bilangnya mereka percaya sama Allah, sama hari akhir, percaya. Bil ba'ats, percaya nanti bakal mati, ada hari kebangkitan. Ba'dal maut, setelah meninggal dunia kita bakal dibangkitkan. Alladzi fihi jazaa'ul a'mal, nanti di sana akan diperhitungkan amal perbuatan kita. Apakah baik, apakah buruk, nanti ada jaza, ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak sanggup meraih keadilan di dunia ini, ada keadilan di mahkamah Allah yang maha adil. Huwa adil, lebih adil. Huwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu ciri takwa, membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimu'minin. Tapi orang-orang munafik enggak percaya, enggak bakalan percaya. Bahkan yang terjadi apa? Yukhadi'un Allah. Dia mengejek-ejek Allah dengan cara yukadzibun fis-sir. Mereka mendustakan ayat Allah, menyimpangkan artinya, menafsirkan dengan enak otaknya, bukan dengan ilmu Allah, bukan dengan petunjuk-petunjuk Allah. Illa anfusahum, padahal mengolok-olok Allah itu akan kembali olok-oloknya kepada dirinya, akan dihinakan. Orang yang menghina agama Allah lalu kemudian tidak sanggup kita membalasnya, Allah yang akan balasnya, dihinakan oleh Allah. Ini fakta. Ini ada ceritanya. Ada orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, menista agama Allah, menista Allah dan nabinya dalam tweetnya. Nggak ada yang sanggup membalas Allah dengan sekejap menghinakan orang ini. Allah. Ini adalah ketentuan Allah, dan Allah Maha Kuasa. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman seperti siapa? Abu Bakar, wasailul musaidi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang taat. Wa ma yaqda'un ay yukadzibuna illa anfusahum. Sesungguhnya ejekan, penistaan, buzzer itu akan kembali kepada mereka sendiri akibatnya. Wa hadhihi jumlah halun min dhamirin yukhadi'un yaf'aluna dzalika wal hal annahum ma yadhuruna bidzalika illa anfusahum. Ejekan-ejekan itu akan kembali kepada diri mereka. Fa inna dairata fi'lihim maqsuratun alaihim, akan dikembalikan akibatnya kepada pelakunya. Wa qara'a Asim wa Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai wa ma yaqda'una bi fathil ya wa sukunil kha. Ini yang kita baca barusan tadi, saya contohkan wa ma yaqda'una illa anfusahum. Itu yang saya ajarkan adalah qiraat Imam Asim Al-Kufi, riwayatnya Imam Hafaz dan Imam Syu'bah, tariqnya As-Satibiyah wa Durrah, dengan khilaf, bacaan khilaf. Jadi bacaannya wa ma yaqda'un. Sementara ulama yang lain seperti Imam Ibnu Katsir itu membacanya bukan dengan yaqda'un, bi dhammil ya wa fathil kha, dhammnya, dhammah ya-nya, kemudian fathah kha-nya, berarti yukha. Mad
dan kasroh dalnya, yukhaddi'una. Bacaannya kalau Ibnu Katsir bukan yakhda'una tapi yukhaddi'una. Wala khilafa fi qawli yukhadi'una Allah. Tapi dalam kalimat yukhadi'una Allah tidak ada yang berbeda pandangan bacaannya kecuali pada kalimat yakhda'un. Kalau Ibnu Katsir pembacanya yukhadi'una Allah. Jadi kalau ada orang yang membaca wa ma yukhaddi'u wa yukhaddi'una, itu Ibnu Katsir ya bacaannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhaddi'una. Bukan wa ma yakhda'una. Itu bacaan Ibnu Katsir ya. Kalau bacaannya Waras yukhaddi'una. Kalau bacaannya Hafs yakhda'una. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhaddi'una illa anfusahum. Itu bacaannya Imam Ibnu Katsir riwayat Qalun dan Imam Al-Bazzi. Nah itu. Kemudian fal jami'u qara'a bi dhammil ya wa fathil ta bil alif ba'daha wa kasril dal. Ini memang tafsirnya tafsir ini sekali-kali dia membahas tentang ilmu qiraat. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu ahli dalam ilmu qiraatul Quran. Orang Banten itu terkenal ilmu qiraatul Qurannya. Karena apa? Ada leluhurnya. Siapa? Nah, ini dia. Ahli qiraatul Quran Syekh Nawawi Al-Bantani. Ahli qiraat. Semua bergurunya kepada beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau mau ngaji Al-Quran, itu sama orang Banten. Ada gurunya ternyata. Nah ini sesepuh guru paling awal terkait dengan ilmu qiraat. Ahlinya. Sanadnya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma yashurun, sementara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tidak sadar. Dia nggak menyadari, nggak merasa. Perasaan gua kagak deh, perasaan lo, perasaan gua gitu ya. Anallaha yuqalli'u nabiyyahu ala kidbihim. Padahal Allah diberitahu atas kedustaan mereka. Siapa yang memberitahu? Allah. Jadi orang-orang alim itu pilihan Allah. Orang-orang alim yang dekat dengan Al-Quran itu pilihan Allah. Kalau dia diberikan kasyaf karena dia dekat dengan Allah. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Karena itu wajar kalau Allah memberikan mukasyafah, musyahadah fi qulubihim marad. Kenapa orang susah dekat dengan Al-Quran? Marad dalam hatinya. Ada penyakit, ada virus, ada penghalang berat, ada syak wa zulmah, ada keraguan dan kesesatan. Fazadahumullahu marada. Orang yang hatinya ada marad ini ditambahin lagi sama Allah. Nambah dia. Apanya? Syakkan wa zulmatan. Keraguannya semakin bertambah. Wa zulmatan, kesesatannya semakin bertambah. Bima anzalahu minal Qur'an. Apa yang diturunkan dalam Al-Quran oleh Allah, nggak percaya bahwa di dalamnya ada hudan lil muttaqin, li'annahu kullama anzala ayatan kafaru biha. Saat Rasulullah menerima ayat-ayat Al-Quran dari Allah, mereka maunya dengan sendirinya saja, nggak mau dia ingkar kepada apa yang disampaikan Allah. Padahal Al-Quran berpesan, wa ma ja'akum minallahi wa rasul fakhudhu. Kalau kita dibawain ayat-ayat Allah oleh Nabi dan Rasulnya, fakhudhu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Al-Quran begitu. Yang Allah bilang melalui nabinya, ini jangan ikuti, ini kerjain. Itu orang-orang beriman begitu. Gampang dia mengerjakannya. Wasdadu syakkan wa khilafan, maka pertikaiannya, pertentangannya semakin bertambah. Walau adabun alim, ay waji'un fil akhirah, nanti di alam akhirat lapar dia perutnya. Yakhlusu waj'uhu ila qulubihim, bahkan tembus laparnya kepada hati mereka. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ay bi takdzibihum nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mempercayai Nabi, dia mendustakan Nabi.
wa qara'al baquna bi takhfifid dal ay bi kidbihim fi qawli amanna fis sirri wa humul munafiqun. Mereka tidak percaya kepada Nabi dengan ucapan amanna fis sirri. Mereka berkata kepada nabinya saat bertemu, aman nabi, saya beriman kepadamu ya Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, padahal Allah tahu tuh dia dusta. Jadi ayat-ayat Allah sudah menjelaskan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Artinya dusta. Allah yang tahu. Jangan sampai kita membuka kemunafikan di hadapan Allah, karena Allah sebelum dibukakan pun sudah tahu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, bita'widin nas anti ini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan menghalang-halangi orang untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilangnya apa? Qalu innama nahnu muslihun, justru saya yang lagi memperbaiki kamu menuju jalan Muhammad, kata gitu. Ya Allah, bersilat lidah mereka. Orang-orang munafik itu pandai bersilat lidah. Karena silat lidahnya itulah Allah mengadabkan. Wa inna ma qalu dzalika li annahum tasawwarul fasad di surat As-Salah. Dia seolah-olah paling baik, dia sedang melakukan kebaikan, padahal sebaliknya. Lima fi qulubihim minal marad, padahal hatinya marad, penuh dengan penyakit virus yang sangat merusak. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim ablagha raddin, maka Allah membalasnya dengan balasan yang sangat keras. Ala, ketahuilah sejelas-jelasnya, bala innahum humul mufsidun, mereka ini adalah orang-orang yang hakikatnya berbuat kerusakan di muka bumi dengan bid'ah menghalangi ajaran Allah, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak menyadari, tidak mengakui hal itu. Allah Ta'ala yaqtali'u nabiyyahu ala fasadihim, bahwa Allah memberikan sifat musyahadah mukasyafah kepada para nabinya agar bisa tahu kedalaman hati orang-orang munafik. Tahu siapa yang memberitahunya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qila lahum aminu, kalau dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Nabi Muhammad, nah mereka jawabnya apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ngapain saya ikut sama orang-orang bego, katanya gitu. As-sufaha itu orang-orang bego, katanya. Sufaha itu goblok, orang tolol di bahasa Al-Quran. Orang dungu kalau bahasanya Rocky Genung. Dianggapnya orang-orang sufaha, Nabi orang-orang sufaha. La haula wala quwwata illa billah. Ini mereka dahsyatnya begitu, udah mau memutarbalikkan sesuatu dari fakta kebenaran, disembunyikan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang munafiqun, ya. Mereka di sini disebutkan wajhai, bermuka dua. Mereka punya muka dua. Awas nih, jangan berkamuflase. Jangan bermuka dua. Bermuka dua berbahaya. Ya. Di depan orang, iya, di belakang kelawan. Ini bermuka dua namanya. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika ditanya mereka berkelah. Berhelah, kalau bahasa Arab itu berhelah, mencari alasan. Bagaimana caranya alasannya agar dia selamat? Kalau dulu di zamannya Rasulullah, orang-orang Yahudi ada beberapa kabilah. Kabilah yang pertama adalah Qainuqa, dari kabilah Khazraj namanya di Madinah. Ada lagi Quraidah dari kabilah namanya kabilah Aus namanya. Aus. Jadi ada suku yang terawal sekali sebelum Nabi berhijrah, itu ada suku yang paling terawal menduduki kota Madinah, namanya Aus dan Khazraj. Kemudian diteruskan oleh kabilah-kabilahnya, khalifah-khalifahnya, namanya Qainuqa, ya, dan khalifah kabilah Khazraj, ya, Khazraj dan Quraidah. Jadi ada suku yang terlama
Yang tertua namanya Aus dan Khazraj. Pengikut Aus yang melanjutkan generasi namanya Quraidah. Sementara pengikutnya Quraidah ya, namanya Quraidah, namanya Khazraj. Khazraj itu namanya Qunaiqah. Ya, Qunaiqah itu adalah kabilah terdahulu, yang tertuanya, sesepuhnya gitu ya. Kalau kita bintang di Indonesia ini sesepuhnya siapa ini? Nah, kan di sini ada sesepuh kan. Di kampung kita ini ada sesepuhnya pasti. Dulu sesepuhnya namanya Bapak Haji Muhammad Dahlan, sesepuh tuh. Siapa? Haji Abdul Ghani, sesepuhnya dulu ya. Nah itu ada dulu di zamannya Rasulullah sebelum hijrah di Madinah tuh ada sesepuhnya namanya Qunaiqah dan Aus. Penerusnya adalah Al-Khazraj dan Quraidah. Itu. Tapi jangan dibaca Quraidah ya. Kalau Quraidah itu kampung di Yaman yang indah. Quraidah namanya. Ini ada Quraidah ya. Itu orang-orang Yahudi di Madinah. Nah itulah penjelasan Al-Quran terkait dengan orang-orang munafikun yang tidak menyadari kekeliruannya, kesufahaannya. Sufaha itu kedunguannya, ya, kejahiliahannya, jahil mereka itu. Nauzubillah. Ya. Jangan kita mengikuti orang-orang yang jahil. Ya, jahil ada jahil saja, ada orang yang jahil lengkap, udah menjahil tapi sok tahu dan nggak mau ngikutin orang-orang yang alim, ya. Padahal nggak ada ilmunya, ya. Jahil lengkap. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jahil lengkap. Ini tuntunan kita yang harus terus kita pelajari. Al-Quran membimbing kita menuju jalan Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka sahabat-sahabat itulah yang membimbing kita. Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu adalah mereka orang-orang yang saleh. Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, itu adalah orang-orang sahabat Nabi yang sangat saleh. Memang mereka kaya miskin awalnya. Mereka itu adalah ahlus suffah. Lalu kemudian Allah berikan keberkahan karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa lagi? Hamdalah. Tahu kisah Hamdalah? Hamdalah itu adalah disebutnya Al-Ghasil. Siapa dia? Hamdalah ini pengantin baru. Pas pagi-pagi setelah dengar mau azan subuh, ada peristiwa yang disebut dengan perang Badar. Perang Uhud, bukan perang Badar. Perang Uhud. Kata Nabi, ya ashabi, ta'alu nahna sanaqumu ila ghazwati Uhud. Kita sekarang mau perang Uhud karena orang-orang kafir Quraisy sudah di perbatasan. Maka Hamdalah, maaf, pengantin baru belum sempat mandi junub. Loncat dari ranjangnya, langsung bawa pedang menuju medan pertempuran. Tewas sebagai syuhada di perang Uhud. Lalu apa? Itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu Hamdalah sedang dimandikan oleh para malaikat. Maka Hamdalah mendapat gelar, satu-satunya sahabat mendapat gelar Al-Ghasil, orang yang jasadnya dimandikan langsung oleh para malaikat. Ada kita yang mau dibanding mereka. Allah. Hamdalah. Ya. Jadi kisah-kisah teladan para sahabat adalah merupakan ittibah kita, ikutan kita menuju kepada ikutannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah akidah kita, ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dilanjutkan tauhidnya oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang sudah masyhur. Kalau di hari raya kurban, amalan yang terbaik adalah kurban. Jangan seperti ada orang-orang yang jahil, Ustaz, hari ini saya mau beramal lain. Gak ada amal lain yang diutamakan hari ini. Ma min amalin amila ibnu Adam fi yaumin nahr illa iraqatud dam ya'ti yaumal qiyamati biqarniha wa ash'ariha wa adlafiha thumma yaqa'u qabla an yaqa'u ilal ardi. Tidak ada amalan yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha kecuali Yaumun Nahar, maksudnya iraqatud dam, kecuali mengalirkan darah, artinya berkurban. Insya Allah berkurban, insya Allah. Ya, kalau nggak berkurban ya jadi panitia kurban lah. Gitu. Ya, insya Allah jadi amilnya gitu ya. Mudah-mudahan biar berkah semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Apa yang kita baca mudah-mudahan menjadi pilihan Allah. Kita termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya.